Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang laporan keuangan konsolidasi dengan metode equity ya, atau equity method ya. Cirinya kalau laporan keuangan dengan metode laporan keuangan konsolidasi dengan metode equity method adalah bahwa di situ perusahaan membuka rekening, yaitu rekening investasi saham pada perusahaan anak ya. Dan investasi saham pada perusahaan anak itu jumlahnya selalu berubah, yang disebabkan karena adanya laba atau rugi, kemudian dividen dari perusahaan anak, amortisasi goodwill dan sebagainya. Jadi itu nanti kalau semua yang terjadi di perusahaan anak maka dicatat oleh induk dan mempengaruhi jumlah investasi saham pada perusahaan anak. Ini saya beri contoh jurnalnya ya. Jadi kalau misalnya nih yang pertama, misalkan rugi. Misalnya perusahaan anak mengalami kerugian, maka jurnalnya adalah laba rugi dalam modal perusahaan anak pada investasi saham pada perusahaan anak. Jadi di sini kalau terjadi rugi di perusahaan anak, maka jumlah investasi saham pada perusahaan anak itu berkurang. Kemudian kalau kebalikan, kalau terjadi laba ya, ini kalau rugi. Kemudian kalau terjadi laba, maka jumlah investasi saham pada perusahaan anak itu bertambah. Kemudian kalau seandainya ada dividen, maka di sini kita perhatikan ya, kita perhatikan bisa misalkan dividen itu tidak langsung dibayar. Jadi misalkan tanggal 25 Desember, biasanya kan tanggal dibayar akhir tahun ya. Jadi misalkan tanggal 31 Desember itu dibayar. Nah, tanggal 25 misalkan ada pengumuman, maka pada saat pengumuman muncul piutang dividen. Nah, pada pembayaran maka kas bertambah, piutang dividen berkurang. Ini semuanya dihitung sebesar prosentase kepemilikan. Jadi prosentase kepemilikan. Nah, jadi tidak 100%. Jadi misalkan hanya menguasai 80%, maka 80% dikalikan berapa? 80% dikalikan dengan laba atau rugi atau jumlah dividen yang dibagikan oleh perusahaan anak. Kemudian di sini kalau seandainya ada goodwill, maka goodwill itu harus diamortisasi selama umur perusahaan. Jadi misalkan goodwill diamortisasi misalkan 20 tahun misalkan, maka jumlah goodwill dibagi dengan 20 tahun, yaitu misalkan diamortisasi selama 20 tahun. Jadi nanti diamortisasi berapa tahun itu disesuaikan dengan kesepakatan dari perusahaan ya. Kemudian bila harga pokok investasi lebih kecil dari nilai bukunya, maka itu di jurnalnya seperti ini. Jadi laba rugi dalam modal perusahaan anak pada investasi saham pada perusahaan anak. Ini semuanya sebesar prosentase kepemilikan. Kemudian kalau kita gambarkan, nah di sini kita gambarkan hubungan antara perusahaan ini dengan perusahaan anak. Jadi misalkan apapun yang terjadi di perusahaan anak, entah itu laba atau rugi atau anak itu membagi dividen, maka semuanya itu dicatat oleh perusahaan induk. Jadi ingat, di sini yang mencatat adalah perusahaan induk. Yang dicatat angkanya diambilkan dari perusahaan anak. Ya, jadi yang mencatat adalah induk sebesar prosentase kepemilikan. Ya, jadi yang mencatat induk sebesar prosentase kepemilikan. Jangan sampai 100%, kecuali kalau prosentasenya 100%, maka itu semuanya dicatat oleh induk. Jadi seperti itu. Demikian penjelasan mengenai laporan keuangan konsolidasi dengan metode equity. Jadi intinya adalah apapun perubahan yang terjadi di anak dicatat oleh induk sebesar prosentase kepemilikan, dan semuanya mempengaruhi jumlah investasi saham pada perusahaan anak, sehingga jumlah investasi saham pada perusahaan anak itu jumlahnya selalu berubah. Demikian penjelasan
mengenai laporan keuangan konsolidasi. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.